Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi kita akan berbagi sebuah video yang berisi tentang soal-soal kompetensi teknis tersulit ya. Jadi di sini admin akan membahas soal-soal kompetensi teknis tersulit yang sangat berpotensi untuk naik di ujian guru P3K tahap 1, 2, dan 3 di tahun 2021 ini. Jadi teman-teman, kita target lolos passing grade ya di kompetensi teknis. Jadi tentunya teman-teman harus selalu siap mempersiapkan dirinya, belajar soal-soal agar nantinya teman-teman bisa lolos passing grade untuk kompetensi teknis. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke nomor satu saja teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor satu, yang pertama adalah Arun merupakan anak rajin, mempunyai sikap yang bagus dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia mempunyai 5 nilai yang dibawa KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas merupakan A. Peserta didik tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari pendidik terkait anak didiknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Arun terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Dan E. Naik kelas karena sikap Ari bagus. Nah, jadi jawaban di sini silakan teman-teman komen dulu di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita jawab teman-teman ya. Untuk soal nomor pertama ini, jawaban yang paling tepat teman-teman adalah tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi jawabannya adalah D ya. Kenapa bisa jawabannya D? Di sini hasilnya ini cukup fatal betul teman-teman. Artinya apa yang dialami oleh Naarun ini itu sudah sangat fatal karena dia mempunyai 5 nilai yang dibawa KKM teman-teman. Dia memiliki 5 nilai yang dibawa KKM sehingga secara otomatis itu menyebabkan dirinya itu tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi jawaban yang paling tepat teman-teman adalah D, yaitu tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita coba lihat. Nah, di sini pembahasannya teman-teman ya. Pembahasannya yaitu Permendikbud, terdapat di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap itu minimal bagus ya. Sedangkan KI 3 dan KI 4 itu meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batak ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 merupakan maksimal 3 mata pelajaran. Jadi di sini yang jadi patokan di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di aturan ini KI 3 dan KI 4 yang merupakan dimensi kompetensi pengetahuan dan keterampilan itu tuntas. Batasnya itu batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Ya, di sini jelas sudah diutarakan 3 mata pelajaran. Sedangkan tadi di soal itu bahkan bukan 3 mata pelajaran lagi teman-teman ya. Tapi ini sudah 5 mata pelajaran ya. Mempunyai 5 nilai yang dibawa KKM. Jadi memang ini apa yang dialami oleh Arun itu sudah sangat melampaui batas sehingga menyebabkan tidak naik kelas ya karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas seperti itu. Nah, ini sudah dibahas di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2 teman-teman ya. Silakan teman-teman perhatikan untuk soal nomor 2. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak peserta didik yang tidak aktif, maka Anda sebagai pendidik harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut merupakan A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, dan E. Induktif. Oke, sebelum admin menjawab soal ini, itu teman-teman silahkan jawab dulu 5, 4,
3, 2, dan 1. Dan silakan teman-teman komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar seperti itu ya. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman ya. Kata kuncinya di sini adalah peserta didik banyak yang tidak aktif ya. Nah, di sini jawabannya kata kuncinya adalah peserta didik banyak yang tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi dibutuhkan semacam pendekatan ya. Dibutuhkan semacam pendekatan yang bisa menjadikan anak kita itu dari tidak aktif menjadi aktif. Nah, di sini sudah jelas sekali jawabannya teman-teman ya. Yang fokus untuk menyelesaikan kasus di atas, yaitu peserta didik yang tidak aktif, itu yang paling tepat teman-teman adalah C, scientific ya. Nah, di sini scientific yang paling tepat ya. Kita lihat pembahasannya supaya lebih terarah. Pembahasannya di sini pendekatan saintifik ya. Jadi pendekatan saintifik itu berfungsi teman-teman ya. Fungsinya adalah yang pertama itu fungsinya adalah pembelajaran aktif karena pembelajaran terpusat kepada peserta didik, terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, ini yang paling tepat C. Nah, jadi C itu adalah pembelajaran pendekatan saintifik. Itu maknanya adalah pembelajaran aktif karena pembelajaran terpusat kepada peserta didik, terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi ketika kita menerapkan pendekatan saintifik, maka itu sudah cocok teman-teman, karena menyebabkan siswa yang semula tidak aktif itu bisa aktif kembali. Kenapa bisa aktif kembali? Karena kalau pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang terpusat kepada peserta didik. Nah, mulai dari kita mengamati, siswa mengamati, kemudian siswa menanya, siswa mencoba, siswa menalar, dan tentunya siswa mengkomunikasikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah pendekatan saintifik C. Sedangkan yang mana sih sebenarnya pendekatan konstruktivisme? Nah, pendekatan konstruktivisme teman-teman adalah itu membentuk konsep sendiri. Nah, di situ itu dikatakan pendekatan konstruktivisme, yaitu membentuk konsep sendiri. Artinya siswa menemukan sendiri. Melalui percobaan-percobaan siswa berhasil menemukan sendiri. Berarti siswa berhasil membentuk konsep baru, atau konsep tersendiri. Itu yang dikatakan pendekatan konstruktivisme. Jadi sebenarnya perlu teman-teman untuk ketahui semua ya. Ini penting semua teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu untuk mengetahui semua. Nah, selain konstruktivisme, apa itu pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual ini adalah membuat pembelajaran bermakna ya. Jadi pendekatan kontekstual itu adalah membuat pembelajaran bermakna, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat deduktif, pendekatan deduktif itu apa? Pendekatan deduktif adalah pakai konsep, kemudian berpikir logis, yaitu berarti pembelajaran aktif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Kemudian teman-teman harus berpikir logis, siswa-siswa kita itu harus berpikir logis. Dan pendekatan induktif adalah terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi yang paling tepat yang bisa digunakan untuk mengatasi siswa yang tidak aktif adalah tentunya C teman-teman ya, pendekatan saintifik ya. Kenapa pendekatan saintifik itu? Pendekatan ini terpusat kepada para peserta didik, terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Jadi sebelumnya kalau suara saya kurang terdengar, berarti itu dalam kondisi hujan teman-teman ya. Itu dalam kondisi hujan. Kita lanjut saja. Nah, soal berikutnya, dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu kegiatan pendahuluan merupakan apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi merupakan A. mengaitkan materi pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. melakukan pengelompokan sub materi supaya mudah dipahami peserta didik. D. merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Jadi sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab dulu dan ramaikan di kolom komentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kata kuncinya di sini adalah apersepsi materi teman-teman ya. Jadi kata kuncinya di sini Kata kuncinya di sini adalah apersepsi materi. Nah, kita lihat
di sini apersepsi materi, di sini juga tujuan apersepsi materi. Nah, sebagai guru kita tentunya mengetahui apa sih sebenarnya apersepsi itu. Nah, apersepsi itu biasa dilakukan di awal pembelajaran, teman-teman. Biasa dilakukan di awal pembelajaran. Tujuannya itu adalah untuk menghubungkan untuk menghubungkan atau mengaitkan materi terbaru dengan materi sebelumnya, atau materi hari ini dari materi yang kemarin, ya, masih dalam satu rumpun atau berkaitan. Itu tujuan dari apersepsi. Jadi tujuan apersepsi materi merupakan, nah di sini yang jawaban yang paling tepat teman-teman adalah A, yaitu mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat materinya. Di sini materinya adalah apersepsi adalah mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan materi yang sudah dibiasakan peserta didik sebelumnya. Bisa berupa materi yang sudah dibiasakan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi jawabannya memang sudah tepat teman-teman ya, bahwa apersepsi itu tujuannya adalah untuk mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan materi yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, saat merancang pembelajaran, seorang pendidik ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh pendidik tersebut? A. Bagan, B. AP alat peramaan edukatif, C. flipchart, D. foto, dan E. gambar. Ya, seperti itu. Di sini mungkin masih ada pilihannya ya. Ya. Ya, ini adalah salah satu soal yang cukup sulit juga di kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi teman-teman betul-betul harus bisa memahami. Nah, sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah admin pilih A, yaitu Bagan ya. Kenapa bisa Bagan? Kenapa bisa Bagan? Media yang paling tepat dipilih oleh pendidik tersebut ya. Nah, di sini apa namanya? Istilahnya ada penyederhanaan pembelajaran ya. Jadi guru ini mencari semacam media yang bisa digunakan untuk menyederhanakan pembelajarannya. Misalkan guru ini membahas tentang konsep, prinsip, dan hukum yang secara otomatis itu sangat kompleks, sangat rumit, maka cara guru ini untuk agar pembahasannya ini lebih sederhana dan simpel, itu yang paling tepat adalah sebaiknya memilih Bagan saja teman-teman ya. Sebaiknya memilih Bagan ketimbang memilih APF, flipchart, foto, dan gambar itu jauh lebih susah. Sebaiknya teman-teman pilih saja Bagan. Nah, di sini kita coba lihat materinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya dan tidak ketipu, kita lihat saja materinya di sini. Di sini sudah jelas teman-teman ya. Di sini sudah jelas dibahas pembahasannya bahwa Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks bisa disederhanakan sehingga peserta didik mudah untuk mencerna materi tersebut. Nah, sudah sangat jelas di sini teman-teman ya, bahwa memang Bagan itu adalah salah satu media visualisasi yang sangat sederhana ya. Jadi media membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks bisa disederhanakan ya. Jadi Bagan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menyederhanakan materi yang sangat kompleks. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ini pembahasannya ya. Flipchart itu lembar kertas yang berisi gambar ya. Ini masih rumit, jadi alat peramaan edukatif juga masih sangat rumit, sehingga kalau kita menggunakan untuk menyederhanakan itu susah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah Bagan ya. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor berikutnya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi di sini kata kuncinya teman-teman adalah mengukur ya, mengukur ke seluruh kemampuan peserta didik ya. Berarti mengukur secara menyeluruh, mulai dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Mulai dari pengetahuan, kepribadian, dan sikapnya seperti itu. Merupakan A, jenis penilaian, B, fungsi penilaian, C, prinsip penilaian, D, tujuan penilaian, dan E, asas penilaian. Ya, sebelum nanti menjawab, silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar. 5,
4, 3, 2, 1. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengukur tiga ranah kemampuan siswa. Yang pertama secara keseluruhan kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah D, yaitu tujuan penilaian. Seperti itu ya. Kenapa bisa tujuan penilaian? Kita lihat dulu materinya di sini. Nah, di sini jelas ya bahwa tujuan penilaian adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap aktif afektif, kemudian pengetahuan dan keterampilan atau psikomotor ya. Jadi psikomotor itu adalah keterampilan, kognitif adalah pengetahuan, dan sikap adalah afektif yang sudah dan belum dikuasai oleh seorang sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang di sini sudah dibahas di modul SIM PKB, memang ya salah satu modul resmi Kemendikbud. Memang sudah ditentukan ya, sudah ditetapkan bahwa tujuan penilaian ada 4 ya. Kalau sudah salah ada 4 atau 5 ya. Di sini mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap. Nah, ini sudah dibahas tadi, sikap afektif, kognitif, dan keterampilan psikomotor. Kemudian kedua, menuntaskan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. 3, menetapkan program perbagusan atau pengayaan. 4, memperbaiki proses pembelajaran. 5, fungsi penilaian ya. Jadi di sini selain tujuan penilaian juga dibahas tentang fungsi penilaian, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada soal ini cukup rumit juga teman-teman ya. Hasil penilaian bahasa Inggris oleh Pak Rudis menyampaikan bahwa dari 32 peserta didik kelas 7 ternyata 28 peserta didik memperoleh nilai atau mencapai KKM. KKM ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris merupakan 70 dan 4 peserta didik bisa dinilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi penilaian yang demikian disebut penilaian apa? Di sini jawabannya apakah A, penilaian acuan patokan, B, penilaian acuan norma, C, penilaian objektif, D, penilaian terpadu, dan E, penilaian menyeluruh. Nah, ini adalah merupakan soal terakhir teman-teman ya. Jadi seperti biasa jika soal terakhir itu giliran teman-teman untuk menjawab ya. Jadi silakan teman-teman jawab, dan misalkan teman-teman bisa menjawab, silakan komen di kolom komentar, dan di akhir video memang ada materinya untuk jawaban ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya di materinya seperti ini. Nah, ini materinya teman-teman ya. Materi ya, silakan teman-teman baca. Jadi PAP merupakan cara menentukan kelulusan peserta didik yang menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan norma PAN merupakan penilaian dilaksanakan yang mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh peserta didik. Seperti itu teman-teman ya. Dan jadi teman-teman silakan baca sampai selesai dan kemudian jawab soal nomor terakhir ini, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.